Halo, kembali lagi bersama saya, Muharim. Kali ini kita akan membahas materi tentang etika bisnis di pasar persaingan monopoli. Sebelum menjelaskan materi, jangan lupa like, komen dan subscribe. Apa itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan, atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini, tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi pure monopoli atau monopoli murni. Perusahaan yang monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain, tidak ada pengganti yang mirip. Contoh pasar monopoli adalah perusahaan negara, NBSP, perusahaan minyak bumi serta gas alam dan lainnya. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang sangat bertentangan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli, tidak tersedia di tempat lain. Kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya, no substitutis yang mirip. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya. Ketiga, adanya hambatan atau rintangan atau barrier bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa pasar monopoli terbentuk. Hambatan dapat berupa legalitas yaitu dibatasi oleh undang-undang, hambatan teknologi yaitu teknologi yang digunakan sangat tinggi sehingga barang sulit ditiru, NBSP, atau hambatan modal yaitu perlunya modal besar dalam memproduksi barang sejenis. Keempat, pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga barang sesuai keinginannya. Namun demikian, penjual ini tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian. Kelima, sifat monopolinya menyebabkan perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Tidak ada barang alternatif atau penggantinya menyebabkan pembeli terpaksa membeli hasil produksi dari perusahaan monopoli. Pada era globalisasi, tidak sedikit para pengusaha yang berkompetisi untuk menjadi pasar monopoli. Berikut ini karakteristiknya. Pertama, ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan produk monopolis, dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar. Kedua, perusahaan monopolis akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke pasar tersebut dengan beberapa cara, salah satu di antaranya adalah dengan cara menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Ketiga, dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang, yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan hak paten, perusahaan lain tidak berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopolis sebagai satu-satunya produsen di pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa perusahaan monopoli timbul, diantaranya adalah: pertama, penguasaan bahan mentah. Penguasaan bahan mentah tertentu oleh satu perusahaan untuk memproduksi barang tertentu akan mengakibat perusahaan lain tidak dapat menghasilkan jenis barang yang sama. Kedua, hak paten, merupakan hak yang diberikan kepada suatu perusahaan tertentu sehingga perusahaan lain tidak dapat memproduksi barang yang sama. Ketiga, terbatasnya pasar. Terbatasnya pasar yang memungkinkan hanya memberikan ruang lingkup bagi satu perusahaan saja, di mana satu perusahaan tersebut telah mampu mencukupi permintaan pasar. Masuknya perusahaan lain akan menemui kesulitan dalam menjual barangnya. Keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, yaitu pemerintah memperkenankan perusahaan tertentu pada satu pasar. Undang-undang tentang monopoli. Di Indonesia untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
Sedangkan praktik monopoli pada undang-undang tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. 2. Monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang, contoh monopoli undang-undang kepada swasta, yaitu adanya pemberian hak paten, hak cipta, hak konsesi, hak merek dagang dan sebagainya, contoh monopoli yang dipegang oleh negara dengan ketetapan undang-undang, yaitu Bank Indonesia, PT PLN, Persero PT Postel, Perum Kereta Api dan sebagainya. Jenis-jenis monopoli yang tidak dilarang. 1. Monopoli by law, yaitu monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Monopoli by nature, yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu. Dan ketiga, monopoli by license, yaitu izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Untuk mengatasi anti-monopoli, pemerintah menerapkan 4 kebijakan yaitu: pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti-kompetitif. Dan keempat adalah pengenaan pajak. Setelah kita memahami apa itu etika bisnis di pasar persaingan monopoli, sekarang kita akan membahas contoh kasusnya. Studi kasus tentang tindakan monopoli yang dilakukan oleh PT PLN sebagai berikut. PT Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMD, badan usaha milik negara daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat, dikuasai oleh negara, dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa, jika dilihat dari teori etika deontologi, dalam kasus ini, PT Perusahaan Listrik Negara Persero, sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Akan tetapi tidak diikuti dengan perbuatan atau tindakan yang baik, karena PT PLN belum mampu memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata. Jadi menurut teori etika deontologi ini PT PLN tidak etis dalam kegiatan usahanya. Jika dilihat dari teori etika teleologi, dalam kasus ini, monopoli di PT PLN terbentuk secara tidak langsung yang dipengaruhi oleh Pasal 33 UUD 1945, yang dimana pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara, untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka PT PLN dinilai etis bila ditinjau dari teori etika ini. Jika ditinjau dari teori utilitarianisme, tindakan PT PLN bila ditinjau dari teori NBSP, ini, dinilai tidak etis karena, mereka melakukan monopoli. Sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik sangat bergantung pada PT PLN. Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara Persero, telah melakukan tindakan monopoli, yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Tindakan PT PLN ini telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.